Mungkin kamu saat ini sedang berada pada gaji yang UMR. Terasa mustahil untuk bisa bebas dari finansial, sudah tidak memikirkan soal uang lagi, dan pengennya apa-apa bisa dibeli. Hal itu terkadang dirasa, wah sangat mustahil. Tapi tenang aja, gue lihat ada begitu banyak orang-orang yang hari ini sudah bisa bebas finansial, walaupun gajinya awalnya UMR, dan ternyata mereka mempunyai yang namanya strategi, sehingga mereka bisa mencapai kebebasan finansial dengan strategi tersebut. So, gue mau memberikan strategi yang telah mereka gunakan, dan kemudian hari ini gue juga coba untuk pelajari dan untuk terapin. Kita sama-sama untuk bisa bebas finansial bersama. So, kenalin gue Rorian. Di channel ini gue sering membahas mengenai tentang financial plan, mindset, dan produktivitas. Dan jangan lupa untuk memberikan subscribe-nya untuk mendapatkan video-video menarik lainnya. Mari kita mulai. Banyak orang bilang, ya iyalah, dia kaya karena gajinya gede. Memang nggak salah ketika ada statement semacam itu. Dan memang itu menjadi sebuah privilege ketika seseorang memiliki gaji lebih besar dari orang pada biasanya. Dan sehingga untuk mencapai financial freedom-nya sudah sangat mudah. Tinggal hanya butuh beberapa waktu saja, dia sudah bisa bebas dari beban finansial. Ya, kalau hari ini kita berbicara untuk orang-orang yang berada pada taraf yang minus, berada pada taraf yang kurang baik, tidak memiliki privilege, tentu ketika dia pengen mencapai yang namanya bebas finansial, financial freedom, maka dia perlu untuk memiliki strategi yang tepat. Dan menurut gue, semua itu hanya sebuah mitos belaka ketika kita hanya berfokus pada gaji yang besar. Padahal bukan soal seberapa besar gaji lo, tapi seberapa pintar kamu bisa kelola gaji, bisa mengatur keuangan lo. Gaji gede tapi boros sama aja, tetap miskin. Tetapi gaji kecil tetapi bisa mengatur uangnya dan bisa mengerotkan uangnya, maka dengan sendirinya dia bisa mencapai tujuannya. Maka bisa dikatakan bahwa itu hanya sebuah mitos yang harus dibuang jauh-jauh, sebuah mindset yang harus dibuang jauh-jauh, bahwa orang yang memiliki gaji UMR atau gaji yang kecil tidak bisa mencapai financial freedom. Nah, sehingga kita perlu strategi yang realistis. Dan tentu di sini kita pengen sesuatu hal yang realistis dan tidak memberatkan, dan kita flow bisa menjalani strategi tersebut. Di sini gue mempunyai 3 strategi yang sama-sama bisa kita gunain untuk bisa bebas finansial. Yang pertama itu menggunakan strategi budgeting 50-30-20, ilmu Pareto, di mana 50 untuk kebutuhan, 30 untuk mimpi atau keinginan-keinginan lo, dan 20 untuk ditaruh pada investasi atau tabungan. Nah, walaupun memang di sini kita menggunakan ilmu Pareto, setidaknya ini adalah hal yang paling realistis dan work-life balance. Kenapa? Kalau misalnya kita terlalu berfokus pada investasi dan tidak berfokus pada hal-hal yang penting untuk kita naikkan, seperti hal yang kedua, 20% kita menaikkan skill kita atau menambahkan skill yang baru, dimana di situ di budgeting untuk menambah skill atau hal menambahkan skill, maka dapat disebutkan bahwa ketika seseorang itu mendapatkan banyak skill, ada skill baru, menaikkan skillnya, ya tentu menaikkan taraf juga income yang dia akan dapatkan. Maka strategi yang pertama ini membentuk yang namanya disiplin sebagai fondasi dalam mencapai financial freedom kita. Ya, walaupun uangnya pas-pasan, tapi setidaknya sudah memulai yang namanya habits. Strategi kedua adalah mempunyai side hustle. Nah, ketika seseorang mempunyai side hustle, maka ada sumber income yang bertambah, bukan hanya mengharapkan income yang pada
pekerjaan yang utama saja, tetapi ada sumber penghasilan yang lain juga. Boleh mulai dari hal-hal yang sederhana, mulai hal-hal yang bisa kita mulai aja, basic aja, seperti apa? Desain, editing video, ataupun menjadi seorang admin. Atau ya paling mudah saat ini adalah dengan melakukan penjualan secara affiliate, menyebarkan sebuah link ataupun mempromosikan sebuah produk dengan menyertakan linknya. Banyak orang di luar sana gaji utamanya lebih kecil daripada penghasilan saat dia melakukan pekerjaan sampingan. Strategi yang ketiga adalah dengan memulai berinvestasi. Ya, walaupun memulai investasi dengan sekecil-kecilnya, mulai dari 20.000, 50.000, 100.000. Yang terpenting di sini bukan soal besar atau kecilnya, tetapi membentuk kebiasaan. Banyak dari kita pengen memulai langsung dari besar, padahal boleh kok memulai dari yang kecil dulu. Berinvestasi dengan modal yang kecil, mulai dari reksadana atau menabung emas. Ya, mulai dari yang terkecil dahulu agar terbentuk kebiasaan, dan ketika sudah terbentuk kebiasaan, maka dengan sendirinya kita akan mulai mempelajari ilmu soal investasi. Sembari kita berinvestasi, sembari juga kita menanamkan ilmu soal investasi untuk mengetahui analisisnya, fundamentalnya, dan untuk bisa masuk juga pada high return juga. So, dari ketiga strategi tadi, mungkin masih ada banyak strategi yang lain, tetapi di sini gue mau tekankan bahwa 3 strategi tadi sudah sangat bisa membantu kita dalam mencapai financial freedom. Kenapa? Dalam 3 strategi tadi kita memulai kebiasaan yang bisa menaikkan income, bisa membentuk keuangan yang lebih baik. So, gue Bro Rian, semoga video ini dapat bermanfaat, dan jangan lupa untuk menuliskan pendapat lo di kolom komentar untuk kita bisa berdiskusi bersama. So, gue Bro Rian. Thank you. Goodbye.